para siswa yang hebat-hebat dan sangat saya cintai. Hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada materi bab berkompetisi dalam kebaikan. Terlebih dahulu perkenalkan, nama Bapak adalah Edmu Yulpizar Abdan Syakura SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Rantau. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran pada bab berkompetisi dalam kebaikan sebagai berikut. Pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan dengan tartil dan sesuai kaidah tajwid. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan dari pengalaman diri mengenai contoh kompetisi dalam kebaikan yang sudah dilakukan atau akan dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis asbabun nuzul dan tafsir surah Al-Maidah ayat 48. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis manfaat dari penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima adalah peserta didik dapat membuat dan menyajikan paparan tentang Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selamat belajar! A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki. Niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.
Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Berikut adalah asbabun nuzul beserta tafsir dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surah Al-Maidah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Berikut adalah beberapa tafsir yang akan dibawakan oleh anak murid SMA Negeri 1 Rantau kelas 10-1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafridah Vanessa Ramadina dan di sebelah saya Nurmadina Karimah. Saya Usamoida Zahra. Saya Muhammad Mustafa Dinata. Saya Deva Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan asbabun nuzul Quran. Yang pertama dalam tafsir Al-Misbah susunan Naim Quraisy Shihab pada surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Al-Quran berfungsi membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi yang terdahulu. B. Berlomba-lombalah membaca. Kamu semuanya berbuat pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam dunia ini dengan memegang pokok pertama yaitu ketaatan kepada Allah dan percaya bahwa di belakang hidup yang sekarang ini ada lagi hidup akhirat. C. Jalan lain. Telah kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, kitab yaitu Al-Quran dengan kebenaran berkaitan dengan anzalna, membenarkan apa yang terdapat di hadapannya, maksudnya yang sebelumnya di antara kitab, dan menjadi saksi atau batu ujian terhadapnya, kitab terdahulu. D. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji hamba-hambanya dengan memberi pahala kepada orang yang taat dan menyiksa mereka yang murtad. Simak, fokus, fokus, dan fokus. Semangat ya!
Terima kasih telah menyaksikan video inspirasi di atas tadi. Sekarang giliran kalian nih untuk memberikan tanggapan atas video yang sudah disaksikan tadi. Yang pertama, apa yang dapat dipelajari dari video tersebut tentang memotivasi diri untuk berpartisipasi dalam berlomba-lomba dalam kebaikan semacam ini? Yang kedua, apa langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh kalian untuk mulai berkompetisi dalam kebaikan di kehidupan sehari-hari? Nah, bagi siswa dan siswi semuanya, silahkan scan barcode yang berada di bawah ini untuk mengekspresikan jawaban kalian. Saya beri waktu 10 menit. Berikut adalah hadis yang terkait tentang berkompetisi dalam kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali shalihati fasatakunu fitanun qaqita'il lailil muslim yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafir wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Nah, oleh karena itu, maka kita sebagai muslim dan muslimah, yang pertama nih, kita harus mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Doa merupakan kekuatan spiritual yang akan mendorong kalian untuk berusaha maksimal hingga amal tersebut paripurna. Di samping itu, ada nilai pahala atas amal yang dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Sikap optimis dan semangat ini akan membuat seseorang menjadi yakin mampu mengerjakan amal kebaikan dengan tuntas. Lebih dari itu, tumbuh rasa senang dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan sebuah amal kebaikan. Yang ketiga, menjaga konsistensi atau istiqomah dalam berbuat amal kebaikan yang sudah kalian lakukan. Kualitas dari amal kebaikan akan semakin meningkat apabila kalian lakukan dengan konsisten. Tiap hari akan ada pengalaman baru untuk perbaikan kualitas amal pada hari berikutnya dan masa yang akan datang. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. Antara ilmu dan amal merupakan satu kesatuan. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Demikian pula beramal tanpa ilmu akan mengakibatkan amal tersebut tertolak. Menambah bekal ilmu dapat kalian lakukan dengan belajar di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang kelima, membiasakan diri beramal secara bersama-sama dengan melibatkan orang banyak. Dalam hal ini bukan berarti mengabaikan amaliyah yang sifatnya pribadi. Keterlibatan banyak orang dalam suatu amal kebaikan akan membuat nilai amal tersebut semakin baik karena akan semakin bermanfaat. Nah, tiba saatnya siswa dan siswi untuk melakukan petualangan. Dalam hal ini melakukan petualangan PJBL, Project Based Learning. Silahkan di antara kalian nantinya memilih salah satu tema yang tersedia. Yang pertama, ada kebaikan dalam tindakan sehari-hari. Peserta didik dapat fokus pada bagaimana kebaikan dapat diterapkan dalam tindakan sehari-hari, seperti membantu sesama, menjaga lingkungan, atau memberi dukungan kepada mereka yang membutuhkannya. Yang kedua, kebaikan dalam pendidikan. Bagaimana pendidikan dan pengetahuan dapat menjadi sarana untuk berkompetisi dalam kebaikan, baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat atau dalam membantu individu yang kurang beruntung.
Tema yang ketiga, kebaikan dalam keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Ini adalah membahas upaya-upaya untuk menjaga lingkungan dan bagaimana peserta didik dapat berkompetisi dalam kebaikan dengan mendukung keberlanjutan tersebut. Lalu, tema yang terakhir adalah kebaikan dalam solidaritas antar umat beragama, yakni menyelidiki upaya bersama untuk mempromosikan solidaritas dan pemahaman antar umat beragama. Silahkan nantinya kalian melaksanakan langkah-langkah yang akan dipresentasikan setelah ini. Semangat, semangat, dan semangat! Berikut adalah langkah-langkahnya. Silahkan kalian simak langkah-langkah tersebut. Hal ini dapat mempermudah kalian dalam melaksanakan petualangan project based learning bab berkompetisi dalam kebaikan. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung dalam pembelajaran ini. Jadi kepada peserta didik, silahkan tulis refleksi pembelajaran hari ini di kolom komentar YouTube ini ya. Jangan lupa. Tiba kita sudah di akhir pembelajaran. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Tetap semangat, tetap fokus, tetap jaya. Dan kepada semua peserta didik, semoga pembelajaran pada hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan segala ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya, sampai berjumpa di subbab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.